Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pembahasan mustalah hadis. Setelah ini adalah pembahasan ringan. Itu saja yang kemarin yang butuh dipikirkan keras. Sahih, hasan, dhaif. Setelah ini masalah ringan. Mau dibahas misalnya apa itu marfu. Kalau bilang ini hadis marfu, apa maksudnya? Atau nanti mereka bilang ini hadis ya musnad. Ini musnad. Apa maksudnya? Ini mursal. Apa maksudnya kalau dia bilang mursal? Nah, ini istilah-istilah. Ini maktu. Apa maksudnya? Nah, ini istilah-istilah ringan. Kita cuma mau memahami. Jadi dari sini sampai ujung itu istilah-istilah ringan. Butuh memahami istilah ringan saja. Iya. Kita baca, pardon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Abu Hasan Ali ibn Ahmad Ar-Razihi المرفوع ثم انتقل الناظم إلى النوع الرابع من أنواع هذا العلم الشريف على حسب ترتيبه في منظومته وهو نوع يتعلق بالمتن وإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المرفوع وقال رحمه الله. Baik. Kata beliau al-marfu'. Kemudian beliau berpindah an-Nadhim rahimahullah, Imam al-Baikuni, intaqala, berpindah. Ilan nau' kepada jenis ar-rabi' yang keempat. Min wa'i hadzal ilmi, dari jenis ilmu ini, asy-syarif yang mulia. Ala hasabi tartibihi, sesuai dengan urutan yang beliau sebutkan. Fi mandumatihi, dalam mandumanya ini. Wa hunaun, dia adalah jenis yata'allaqu bil matni, terkait dengan matannya. Jadi yang kita bahas dari kemarin itu sahih, hasan, dhaif, itu terkait dengan apa? Sanad. Semuanya berbicara dengan sanad. Ini hadits sahih, sanadnya begini. Ini hadits hasan, sanadnya begini. Ini hadits dhaif, sanadnya begini. Sekarang ini terkait dengan matan. Terkait dengan lafaz hadits, lafaz ucapannya. Lafaz ucapannya. Wa idhofatihi ilan nabi, dan penyandarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahal marfu, yaitu ini istilah al-marfu. Maka beliau berkata, Faqala rahimahullah wa ma udifa lin nabiyil marfu'. Apa yang disandarkan kepada Nabi itulah dibilang marfu. Jadi kalau dibilang Nabi SAW berkata, marfu. Nabi SAW berbuat, marfu. Tidak harus ucapan ya. Tidak harus ucapan. Karena yang disandarkan kepada Nabi itu ada ucapan, ada perbuatan, ada pembenaran. Ada pembenarannya Nabi. Apapun yang disandarkan kepada Nabi, namanya marfu. Jadi jangan pahami ucapan saja. Enggak. Apa yang disandarkan kepada Nabi itulah dibilang marfu. Kata Al-Imam Al-Baikuni, wa ma udifa lin nabiyil marfu. Apa yang disandarkan kepada Nabi itulah disebut dengan apa? Marfu. Hadits marfu. Qauluhu al-wawu 'atifatun wa ma ismun mawsulun mabniyun fi mahalli raf'in mubtada'un udifa fi'lun madi mabniyun lil majhuli wa naibul fa'ili mustatirun takdiruhu huwa a'idun ala ma wa jumlatu silatul mawsuli wal mudafu kullu ma umila ila syai'in wa usnida ilaihi faqad udifa wal munasibatu huna zahiratun lin nabi. Munasabatu huna zahiratun lin nabi bitahdidil ya'i wa sukuniha lil wazni wal muradu bihi nabiyyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa hadha qaidun akhraja bihi ma udifa ila sahabi wa huwa mawqufun wa ma udifa ila tabi'i fa huwa maqtu'un kama tayati. Baik.
Masya Allah. Qauluhu waw di situ atofnya. Ma. Kan gitu kan. Wawnya itu huruf atof. Ma, isim mausul. Ya, orang Masya Allah apalagi antum ya. Sudah kotor nada ini. Mudah sekali. Ma isim mausul. Mabni berada dalam kedudukan rofa mubtada. Udifa fi'il maddi mabni lil majhul. Yang dibangun di atas majhul. Maksud fi'il maddi majhul. Wa naibul fa'il. Sementara naibul fa'il mustatirun. Domin mustatir maksudnya. Takdirnya huwa. Aidun alama kembali ke ma. Karena ma isim mausul. Butuh aid. Kembali kepadanya. Wal jumlatu silatul mausul. Dan jumlah itu adalah silatul mausul. Apa mahalnya? Apa mahalnya silatul mausul? La mahalla lahu minal i'rab. Kan gitu di qaidul i'rab. Iya. Tidak punya mahal dalam i'rab. Wal mudhaf. Kemudian wal mudhaf. Yaitu ma'udipah. Kan ma'udipah. Apa itu mudhaf? Kullu ma'umila ila syai'. Mudhaf itu semua yang diarahkan ke sesuatu. Wa usnida ilaih. Dan disandarkan kepadanya. Itu namanya mudhaf. Jadi setiap yang diarahkan kepada sesuatu. Itu namanya mudhaf. Secara bahasa. Iya. Kemudian kata beliau. Berikutnya adalah. Faqad udhifah. Maka sungguh dia telah diidhofakan. Wal munasabatu huna dhahirah. Kesesuaiannya tentunya cocok. Kenapa dibilang mudhaf di sini? Apakah pembahasan ada lagi di mustalah hadis pembahasan mudhaf pun ini? Enggak. Kecocokannya nampak. Karena kan mudhaf itu kalau disandarkan pada mudhaf itu disandarkan pada mudhafun ilaih. Sekarang udhifa lin nabi berarti disandarkan kepada nabi. Itu maksudnya. Kecocokannya. Iya. Lin nabi bitakfif ya, diringankan ya-nya. Seharusnya kan lin nabiyyi. Tapi sekarang malah lin nabi diringankan ya-nya. Maksudnya tidak ditasdid. Wa sukuniha dan disukun lil wazni itu untuk wazan syair. Itu kepentingan wazan syair. Iya. Wal muradu bihi dan yang diinginkan untuk nabi di sini adalah Nabi Yuna adalah nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahada qaidun, ini qaid. Jadi apa yang disandarkan kepada Nabi itu namanya marfu. Qaid ini mengeluarkan. Qaid ini, ketentuan ini maksudnya. Ketentuan ini akhraja, mengeluarkan. Keluar dengannya, akhraja bi, keluar dengannya. Ma'udifa ila sahabi. Apa yang disandarkan ke sahabat. Kalau antum bilang begini. Berkata Umar. Berkata Abu Bakar. Berkata Utsman. Berkata Ali. Itu tidak marfu namanya. Beda lagi namanya. Jadi apa yang dikatakan disandarkan kepada Nabi itu marfu. Khusus disandarkan kepada Nabi namanya apa? Marfu. Keluar dengan qaid ini apa yang disandarkan kepada sahabat. Apa namanya? Fahuwa mauquf. Jadi kalau itu ucapan sahabat pasti dia bilang ini mauquf kepada Umar. Ini mauquf kepada Ali. Ini mauquf kepada Utsman. Ini mauquf kepada Abu Bakar. Paham ini? Demikian pula sahabat-sahabat lain. Nanti akan datang ini. Jadi apa yang disandarkan kepada sahabat namanya mauquf. Wa ma udhifa ila tabi'in dan keluar juga kepada apa yang disandarkan kepada tabi'i bahwa maqtu. Maka dia disebut maqtu. Jadi kalau disandarkan kepada tabi'in namanya apa? Maqtu. Tapi beda lagi nanti itu ucapan tabi'in yang dia sandarkan kepada Nabi. Kalau tabi'in bilang Nabi bersabda, lain lagi namanya itu. Ini adalah ucapan tabi'in namanya maqtu. Ucapan sahabat namanya apa? Mauquf. Ucapan Nabi namanya apa? Marfu. Paham maksudnya ini? Nah, ini perhatikan. Fahuwa maqtu kama sayati. Sebagaimana yang akan datang. Terus. Tsumma qala hafizahullah. Wa hadhihi idafatu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laysat muqayyadatun bi ahdin. Sawa'un kana mujibu sahabiyan aw tabi'iyan aw musannifan aw mutakalliman. Fayusamma ma adafahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bil marfu. Hadza indal muhadditsin wa ghairihim. Baik. Dan penyandaran kepada Nabi ini laisat muqayyada bi ahad. Tidak diikat dengan seorang pun. Artinya umum. Semua yang disandarkan kepada Nabi pokoknya marfu. Tidak diikat dengan siapa yang menyandarkannya. Sama saja. Kanal mudhif. Apakah yang menyandarkannya sahabat. Sahabat bilang Nabi bersabda.
Atau menyandarkannya tabi'in bilang Nabi bersabda. Atau musannifan, penulis, si penulis berkata Nabi bersabda. Kan biasa begitu tuh. Ada orang tulis hadis, biasanya kan langsung tulis materi, langsung bilang Nabi bersabda. Pokoknya yang penting dia sandar kepada Nabi. Au mutakalliman atau pembicara, ada orang berceramah, langsung dia bilang Nabi SAW bersabda. Pembicara, khotib, penceramah. Pokoknya fayusamma ma adhafahu ilan nabi, maka dinamakan apa yang disandarkan kepada Nabi bil marfu, dengan istilah apa? Marfu. Hada indal muhadditsina wa ghairihim. Ini menurut ahli hadis dan selain mereka. Terus wahasilun nazmi al-marfu' wa ma udifa ila nabi. Udifa Al-marfu' wa ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahriruhu al-marfu' huwa ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takririhi aw sifat aw takririn aw sifatin. Masya Allah. Kesimpulan daripada nadham ini, al-marfu itu adalah ma'udifa ilan nabi. Itu kesimpulan pokok. Apa yang disandarkan kepada Nabi. Penjelasannya. Tahriruhu, penjelasannya. Tahrir artinya uraiannya. Ya. Penjelasannya, uraiannya. Al-marfu itu adalah ma'udifa ilan nabi. Apa yang disandarkan kepada Nabi. Min qaulin, apakah berupa ucapan. Au fi'ilin, atau perbuatan. Au takririn, atau pembenaran. Au sifatin, atau itu adalah sifat. Misalnya, mereka sandar kepada Nabi adalah Nabi memiliki sifat yang seperti ini. Itu juga namanya marfu. Lebih umum tak? Ada Nabi ucapkan, Nabi berkata marfu. Nabi berbuat marfu. Nabi benarkan marfu. Nabi bersifat. Demikian. Bahkan para ulama mengatakan sifat khuluqiyah atau khalqiyah. Apakah sifat itu terkait dengan akhlaknya Nabi atau terkait dengan badannya Nabi? Paham kan? Terkait dengan badannya Nabi. Masuk semua itu. Yang penting disandarkan pada Nabi. Terus? Usamuhu yang qatimu ila kismaini kullayayna. Kulli. Yang qatimu ila kismaini kulliyayna. Kenapa nah? Ini isim mutanna. Al-awwal marfu'un lafzan wa huwa ma suriha fi Sorroha. wa huwa ma sarraha fihi an-nakilu bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalahu wa yadkhulu fihi ma amara bihi aw fa'alahu aw aqarrahu aw bi annahu sifatun syarifatun lahu. Misalul qawli al-Usamata bin Zaid radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yarisul muslimu al-kafira wa la yarisul kafiru al-muslima. Akhrajahu sittah. Wa qad jama'a as-Suyuti fi hadha kitabihi jam'ul jawami Kitabahu. fi hadha kitabahu jam'ul jawami wa ja'alahu qismain. Al-awwal ismul aqwali wa tsani ismul af'al wa dammanahu ma qarrarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Masya Allah. Aksamuh pembagiannya. Itu pembagian marfu ya. Terbagi menjadi dua bagian yang umum. Dua bagian secara garis besar. Kulliyain yang menyeluruh. Dua bagian yang menyeluruh, yang umum. Al-awwal yang pertama, marfu'un lafdon. Ada namanya marfu secara lafaz. Wahua dia adalah masarroha fihi, apa yang jelas padanya. An-nakilu, oleh yang menukil, oleh si penukil. Bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalahu. Bahwa Rasulullah ucapkan itu. Ini namanya marfu lafdon. Si penukil bilang, Nabi bersabda. Wa yadkhulu fihi, masuk semua padanya ma amara bih, apa yang Nabi perintahkan, au fa'ala, atau Nabi lakukan, au aqarra, atau Nabi benarkan. Pokoknya dia nukil. Nabi ucapkan, atau Nabi lakukan, atau Nabi benarkan.
Ini semua masuk, ini namanya marfu' lafdhon. Karena si penukil jelas mengatakan kalau itu adalah Nabi yang mengatakannya, melakukannya, atau membenarkannya. Au bi annahu sifatun syarifatun lah. Atau itu adalah merupakan sifat yang mulia baginya. Sifat yang mulia bagi beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh ucapan dari Usama bin Zaid. Dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarithul muslimul kafira wa la yarithul kafirul muslim. Seorang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir. Demikian pula orang kafir tidak bisa mewarisi muslim. Artinya di antara sebab terhalanginya warisan adalah beda agama. Beda agama. Jadi ada orang kaya, dia punya bapak, bapaknya kafir, anaknya muslim. Maka harta bapak tidak bisa diwariskan oleh anaknya yang muslim. Demikian pula sebaliknya. Ada orang bapak muslim, ternyata anaknya kafir. Maka harta bapak ini tidak bisa diwarisi oleh anak. Karena beda agama. Karena beda agama. Ini dikeluarkan oleh Imam 6. Itu Imam 6, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, kemudian Imam Ahmad, dan siapa lagi satu? Imam Muslim. Imam 6. Imam tambahnya Muslim. Iya, 6 ya Bukhari Muslim. Apa salah. Imam Ahmad tidak ada. Imam Ahmad tidak ada. Kalau dibilang Imam 6 berarti Sunan 4 dan Bukhari Muslim. Terus Qad Jama'ah Suyuti telah dikumpulkan oleh Imam Suyuti dalam masalah ini kitabnya Jam'ul Jawami. Imam Suyuti mengumpulkan kitab hadis-hadis yang marfu yang disandar pada Nabi. Beliau beri judul dengan Jam'ul Jawami. Beliau jadikan dua bagian. Yang pertama bagian ucapan, yang kedua bagian perbuatan, dan beliau kandungkan di dalamnya apa yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Tsani marfu'un hukman huwa ma lam yusarrih fihi as-sahabi bil idafatihi ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a qiyamil qarinati muhtamilati anna al-murada idafatuhu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hadha lahu anwa'un minha al-awwal qaul as-sahabi min sunnati kada minas sunnah. Misaluhu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala minas sunnati alla yuhrima bil haji illa fi ashhuril haji. Akhrajahu Ahmad bin Mani wa Ibn Khuzaimah. Tsani ذكر الصحابي من سبب نزول الآية مثاله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت. قال نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. أخرجه ابن أبي حاتم. Masya Allah. Jadi faedahnya nanti di bab fikih ini sangat besar. Antum tahu marfu itu. Karena ketika disandarkan kepada Nabi, berarti bisa dipakai berdalil. Kalau yang itu jelas ini. Ini paling jelas ini. Yang kita pakai berdalil terang, itu yang pertama tadi. Apa yang disandarkan kepada Nabi secara jelas. Nah sekarang yang kedua. Atani marfu'un hukman. Dianggap marfu, dianggap disandarkan kepada Nabi, tapi secara hukum saja. Bukan secara lafaz. Dihukumi ini ucapan Nabi. Dihukumi ini perbuatannya Nabi. Atau dihukumi ini adalah pembenaran dari Nabi. Kapan itu? Huwa dia adalah malam yusorri fihi sahabi. Ini berarti nanti boleh kita berdalil dengannya selamat sahih. Apa yang sahabat yang menukilnya tidak sahih, tidak jelas menyatakan ini ucapan Nabi. Biidhofati ila Nabi. Dengan menyandarkannya kepada Nabi. Padahal ma'aqiyami qorina bersama dengan adanya indikasi al-muhtamila yang memungkinkan anal murada bahwa yang diinginkan dengannya adalah idhofatu ila Nabi. Penyandarannya kepada Nabi. Penyandarannya kepada Nabi. Wa hadalahu anwa. Ini jenisnya ada beberapa jenisnya. Misal nanti di usul fikih tentunya yang lebih banyak. Kalau sahabat ngomong begini berarti itu sandarannya kepada Nabi.
Iya. Nah, ini harus kita pahami nanti. Karena sebagian orang, kadang kalau sahabat yang bilang, dia langsung bilang, oh itu kan bukan ucapan Nabi, tidak bisa kita pakai berdalil. Padahal sahabat itu ada ucapannya, dianggap marfu hukman. Itu disandarkan kepada Nabi, tapi tidak terlalu jelas. Contoh, ucapan sahabat minas sunnah kada. Sahabat bilang termasuk sunnah. Sunnah kan itu hukum syar'i. Tidak mungkin sahabat termasuk sunnah, terus itu dari dirinya. Paham kan? Cuma sahabat tidak bilang termasuk sunnah Nabi. Kalau dia bilang termasuk sunnah Nabi, jelaskan. Cuman bilang sekarang, termasuk sunnah yang demikian. Paham kan? Ini kita anggap apa ini? Paham pertanyaannya? Kita anggap marfu hukman. Dari situ kita bisa petik, oh itu dari sunnah. Termasuk sunnah. Hal yang disyariatkan. Contoh ucapan Ibn Abbas. Dia berkata, minas sunnah. Termasuk sunnah. Allah yuhrima bil haji. Bahkan tidak boleh seorang berihram dengan haji. Illa fi ashuril haji. Kecuali di bulan-bulan haji. Ketika orang mau haji, tidak boleh berihram kecuali di bulan haji. Ya tentunya. Karena kalau dia berihram di selain bulan haji, lama sekali dia berihram. Kan menyiksa diri itu namanya kan. Iya, menyiksa diri. Tapi kata Ibn Abbas ini menjadi poin kita. Termasuk sunnah. Sunnah siapa di sini maksud? Sunnah Nabi. Begitu maksudnya. Akhirnya kita pakailah berdalil ucapan ini. Kalau kita masuk berihram, maka harus di bulan haji kalau mau haji. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Ia dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Mani, dan Ibnu Khuzaimah. Demikian pula termasuk yang dihukumi marfu adalah sahabat mengatakan, menyebutkan sebab turunnya ayat. Jadi kalau sahabat bilang begini, ayat ini turun karena si fulan. Oh, ketahuilah, itu dianggap marfu. Bisa dipakai berdalil. Dianggap marfu bisa dipakai berdalil. Contohnya dari Ibn Abbas. Tentang firman Allah Ta'ala, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Berkata Ibn Abbas, nazalat fi nisa'in nabi khassah. Ini ayat turun terkait dengan istri Nabi secara khusus. Dihukumi apa ini ucapan? Apakah kita hukumi ini adalah ucapan Ibn Abbas? Artinya kita masukkan di golongan mauquf atau golongan marfu? Paham pertanyaannya? Golongan apa? Marfu. Paham kan? Sama dengan begini, masalah yang paling terkenal juga kan, bahwa baca surah Al-Kahfi yang pernah diviralkan. Baca surah Al-Kahfi di hari Jumat, tidak ada dalilnya. Karena hanya sahih dari ucapan siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Sahih juga dari Ibnu Umar. Itu kan ucapan Abu Sa'id Al-Khudri. Terkait dengan keutamaan baca surat Al-Kahfi. Sehingga mereka mengatakan tidak disunahkan. Kenapa? Tidak ada ucapan Nabi. Itu cuma ucapan Abu Sa'id Al-Khudri. Ini masalah keutamaan. Masalah dapat pahala atau tidak. Ini dihukumi apa? Marfu. Memang ucapannya Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi dihukumi apa? Marfu. Memang Nabi tidak ngomong langsung. Tapi sahabat menyatakan siapa yang baca Al-Kahfi hari Jumat baginya begini. Ini kan masalah pahala. Siapa yang tahu pahala? Paham pertanyaannya? Siapa yang tahu pahala? Kan Nabi. Tidak boleh sahabat sembarang bilang pahala kemudian Nabi tidak ada jelaskan kan begitu. Inilah dibilang lahu hukmul marfu. Dia memiliki hukum apa? Marfu. Memang tidak marfu secara jelas. Tapi hukumnya apa? Marfu. Artinya boleh kita berdalil dengannya. Jelas ini? Dan banyak lagi contoh-contoh lain ini. Tapi di bab fikih. Dia bab fikih. Nanti antum akan dapatkan ucapan lahu hukmul marfu. Dia memiliki hukum apa? Marfu. Jelas ini pembahasan? Inilah marfu. Selesai. Berikutnya lagi adalah istilah maqtu. Kita ambil lagi di pertemuan kita besok. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.